Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Jamaah sekalian hafizahullah, salah satu cabang ilmu yang dianjurkan oleh para ulama kita untuk kita pelajari adalah mengenal sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tersebut dinamakan sirah nabawiyah. Sirah itu kalau diterjemahkan harfiahnya biografi atau perjalanan hidup. Di sirah nabawiyah ini perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nah, cara belajar sirah nabawiyah ini kalau ingin lengkap dan utuh ada 3 level. Level pertama belajar kronologi atau belajar peristiwa-peristiwa. Misalnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, bulannya Rabiul Awal, tahun gajah, kemudian dilahirkan di kota Mekah, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, dan seterusnya. Nah, kronologi itu pun bertingkat-tingkat, dimulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Misalnya yang paling sederhana seperti yang selama ini mungkin kita dapatkan tentang perjalanan hidup Nabi SAW dan tanpa beberapa detail. Tapi kalau yang sudah agak rumit, biasanya ulasannya mencantumkan juga perbedaan pendapat dalam sebuah bahasan. Misalnya, Nabi Muhammad SAW itu apakah lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal? Ulama yang hidup di abad ke-4, 5, 6, 7 Hijriah, artinya ratusan tahun silam, sudah ada yang pernah mengulas bahasan tersebut. Di antaranya Imam Nawawi misalnya. Kita semua ketahui Imam Nawawi salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang juga dikenal ahli sejarah. Atau Imam Ibnu Katsir yang juga dikenal sebagai ahli sejarah dari mazhab Syafi'i juga. Beliau menyebutkan bahwa tanggal lahir Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan beliau lahir di tanggal 2, tanggal 8, 9, 10, 12, 18 Rabiul Awal. Dan dari situ kita bisa lihat kenapa buku yang satu dengan yang lainnya pada saat menyebutkan usia Nabi Muhammad SAW kok beda-beda. Misalnya ada yang menyebutkan usia Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat 63 tahun 3 hari. Yang menyebutkan 63 tahun 3 hari berarti memilih pendapat bahwa beliau lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Karena Nabi Muhammad SAW itu wafatnya 12 Rabiul Awal. Tapi yang berpendapat bahwa usia Nabi Muhammad SAW itu 63 tahun pas, berarti memilih pendapat lahirnya tanggal 12 dan wafatnya juga tanggal 12. Tentu ini istimewa ya. Orang bisa lahir wafat di tanggal yang sama ya. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya 12 Rabiul Awal. Nah, itu bahasan yang pertama. Di level 1 belajar kronologi atau peristiwa-peristiwa. Bisa nama, tempat, waktu, cara yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentu tadi seperti kita sampaikan bahwa level 1 ini bertingkat-tingkat. Ada yang agak detail, bahkan yang sangat detail. Bahkan ulasannya ada yang bisa sangat mendalam, misalnya ketika menjelaskan tentang berapa usia Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun, dan 25 tahun ini dengan kalender Hijriah. Jadi maaf, kadang-kadang para jomblo itu ada yang menyampaikan tanya kapan nikah, ya nanti usia 25. Nah, sebenarnya terlambat ya. Kalau mau ngikutin Nabi SAW bukan 25 tahun, karena kita ngitungnya dengan kalender Masehi, sementara beliau menghitung dengan kalender Hijriah. Dan usia Nabi Muhammad SAW 63 tahun itu adalah dengan hitungan kalender Hijriah. Kalau dengan kalender Masehi cuma 60 tahun. Makanya kadang-kadang ada bapak ibu yang usianya sudah 63 tahun, ketika ditanya Pak berapa usianya, dengan mantap menjawab seperti Nabi Muhammad SAW, masih 63 tahun. Kalau begitu caranya keliru ya. Yang 60 tahun itu yang sudah sesuai dengan usia Nabi Muhammad SAW.
Karena kita menghitungnya dengan kalender Masehi Januari sampai dengan Desember. Sementara kalender Hijriah dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah setiap tahunnya selisih sekitar 11 sampai 12 hari. Kalau 63 tahun selisihnya sekitar 3 tahun. Ya artinya usia dengan kalender Hijriah dan Masehi ada selisih. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir kemudian menikah di usia 25 tahun. Berapa usia Khadijah? Ada dua pendapat yang berkembang dengan para ulama. Yang populer usianya 40 tahun. Tapi riwayatnya sudah dipastikan tidak benar. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan karena rawinya yang meriwayatkan itu sudah pasti, kalau meriwayatkan nggak bisa dipercaya. Sementara ada riwayat yang lain, dan itu riwayatnya Al-Waqidi. Sementara ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dan jalurnya dari Ibnu Ishaq, seorang mudallis yang riwayatnya masih memungkinkan bisa diterima. Riwayat Khadijah usia Khadijah pada saat menikah dengan riwayat Ibnu Ishaq adalah 28 tahun. Diselisihnya cuma 3 tahun antara Nabi SAW dengan Khadijah. Dan riwayat ini yang dijadikan acuan oleh beberapa ahli sejarah dunia. Kalau di zaman sekarang kita mengenal ada Profesor Dr. Akrom Dia Lumari dari Baghdad University di Irak. Beliau ahli sejarah sekaligus juga ahli hadis, dan beliau mengatakan riwayat ini lewat penelusuran sanad yang ada ini lebih pas, dan yang kedua dari sisi kesehatan ini lebih pas. Kalau yang berpendapat bahwa usia Khadijah 40 tahun akan bekerja keras untuk mencari solusi gimana caranya menjelaskan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah yang usia Khadijah 40 tahun lalu punya anak 6 orang, 4 perempuan dan 2 laki-laki. Sementara jaraknya bukan per tahun. Baru nikah usia 40, berarti anak pertama, setelah itu anak kedua, anak ketiga, keempat, dan masing-masing berjarak. Maka agak sulit menjelaskannya. Sementara wanita di zaman itu hampir seperti wanita di zaman kita sekarang. Wanita usia 40 tahun kecenderungannya untuk punya anak, apalagi sampai 6 anak, ini bukan pekerjaan yang mudah. Sementara kalau menikahnya usia 28 tahun, punya anak 6, penjelasannya tidak terlalu sulit dari sisi kesehatan. Karena memungkinkan, misalnya anak pertama lahir di usia 29 tahun, ya. Ada ibunya usianya 29 tahun. Kemudian anak kedua lahir usia ibunya 31 tahun. Kemudian 33, 34, 35 masih ada. Sampai usia 40 tahun masih ada waktu yang cukup dan memungkinkan untuk punya keturunan. Dan keturunan sampai dengan sebanyak 6. Nah, inilah akhirnya kemudian Profesor Akrom Dia Lumari lebih memilih bahwa nampaknya usia 28 ini lebih dekat dari sisi riwayat dan dari sisi kesehatan. Jadi dengan pendekatan yang bukan hanya penelitian hadisnya. Nah, itu contoh belajar sirah Nabawi di level 1. Tapi belajar sirah Nabawi seperti ini bagi sebagian kalangan terasa kering, karena yang diketahui cuma peristiwa-peristiwa tanpa merasakan ada sesuatu yang bisa dinikmati. Maka belajar sirah Nabawi level kedua adalah belajar peristiwa sekaligus juga mencari apa hikmah, apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Nah, kalau belajar seperti ini sudah mulai terasa ada nuansa, baik itu nuansa yang berhubungan dengan sisi kemanusiaan Nabi SAW atau sisi yang lain. Misalnya Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Apa hikmah yang bisa didapatkan? Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Penjelasannya banyak. Di antaranya bahwa Nabi SAW pada saat memberikan perhatian kepada anak yatim, beliau punya perhatian yang sangat luar biasa. Karena beliau juga anak yatim. Kan berbeda dengan kalau orang yang cuma berwacana atau cuma punya pengetahuan, dengan orang yang mengalami langsung. Saya juga yatim, sama seperti anak yatim. Kan berbeda dengan kalau hanya cuma punya pengetahuan. Kemudian yang menarik juga adalah bahwa Nabi SAW di usia ketika dilahirkan tidak punya ayah. Ayahnya sudah wafat, tapi beliau tidak kehilangan figur ayah. Sementara negeri kita, Indonesia, banyak anak yang punya ayah tapi kehilangan figur ayah. Ya,
istilahnya fatherless. Bahkan negara Indonesia konon mendapatkan urutan di urutan 5 teratas, negara yang anak-anaknya kehilangan figur ayah. Ayah ada, punya ayah, tapi tidak mengambil peran sebagaimana layaknya seorang ayah. Fungsi membimbing, mengarahkan, mengayomi, melindungi tidak didapatkan oleh anak dari ayah. Bahkan yang paling tragis adalah ketika ada seorang bandar narkoba yang ketangkap kemudian diwawancarai oleh psikolog. Dia terlibat dalam peredaran narkoba karena sangat kagum dengan figur bandar di atasnya, bandar narkoba yang mengambil peran sebagaimana layaknya seorang ayah yang dia tidak dapatkan. Karena penelitiannya waktu dilakukan melihat anak muda ini bukan berangkat dari keluarga miskin sehingga jualan narkoba, dan juga bukan kecanduan karena dia bukan pengguna narkoba, tapi dia merasa bahwa dia bisa sangat dekat dengan bandar narkoba karena dia tidak mendapatkan itu dari ayahnya. Tidak pernah ayahnya menyapa dengan sapaan seperti layaknya bandar narkoba. Jadi nampaknya bandar narkoba ini pernah belajar parenting gitu. Jadi menyapa anak itu dengan luar biasa. Kalau dia ketemu bapaknya, dia bilang, bapak itu pertanyaannya default ya. Sudah makan? Sudah mandi? Sudah. Jadi pertanyaan-pertanyaan kata anak muda sekarang default ya. Jawabannya pun ya template aja ya. Jawabannya sudah, belum, ya cuma begitu. Sementara ketika ketemu bandar narkoba, disapa dengan sapaan yang luar biasa. Gimana kamu hari ini? Bahagia nggak? Gak pernah bapaknya nanya anaknya. Dia gak pernah ditanya oleh bapaknya bahagia apa, seneng apa enggak. Tapi oleh bandar narkoba ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang gue banget ke anak muda sekarang. Nah, itu contoh bagaimana anak-anak kehilangan figur ayah. Didapatkan ayahnya bukan di rumah, bukan ayah kandungnya, tapi ayah yang lain. Nah, Nabi SAW alhamdulillah tidak seperti itu, dan beliau mendapatkan figur ayah dari orang-orang yang menggantikan figur tersebut, yaitu siapa? Dimulai dari kakeknya sampai kakeknya wafat, kemudian digantikan oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ini contoh belajar sirah nabawiyah yang akan menjadi lebih hidup ketika belajar peristiwanya, tapi juga belajar apa nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Tentu banyak hal yang akan menjadi lebih menarik ketika bahasannya dikaji satu persatu. Dan yang terakhir, belajar sirah nabawiyah itu dengan di level ketiga tematik. Nah, tema-tema sirah nabawiyah alhamdulillah sekarang ini sudah banyak dikumpulkan dalam buku-buku yang terpisah. Misalnya yang ingin belajar cara mengajar cara Nabi SAW, ada buku tentang bagaimana Rasul SAW sebagai seorang pendidik. Ada lebih dari 24 cara Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dengan cara dialog, bercerita, tanya jawab, kemudian membuat ilustrasi dan seterusnya. Kemudian tema tentang parenting, ada parenting nabawiyah, bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya. Untuk sisi humanisnya Nabi SAW ada buku khusus dengan judul Seni Interaksi Rasul SAW. Bagaimana beliau berinteraksi dengan berbagai macam orang, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, termasuk orang yang punya status sosial, ekonomi, pendidikan, yang beliau perlakukan sebagaimana yang pantas untuk masing-masing. Nah, inilah metode dan cara kita belajar sirah nabawiyah. Maka belajar sirah nabawiyah dengan cara seperti ini akan menjadi lebih hidup, dan kita akan merasakan bahwa beliau sebagai uswatun hasanah, seperti firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, akan lebih terasa dalam kehidupan kita. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.